berbicara tentang wafat Nabi ini, walaupun dikatakan di sini mata Rasulullah, telah mati, telah wafat, walaupun dilafalkan demikian oleh sebagian sahabat, tetap jangan sekali-kali berpikir meninggalnya beliau sama dengan meninggalnya kita. Usia beliau yang 63 pun tidak akan pernah sama dengan 500 tahun usia yang lain. Apalagi Nabi sendiri menyatakan dalam satu hadis riwayat Al-Bazzar, wafati khairul lakum, meninggalnya aku itu sangat baik bagi kalian. Berarti ya tidak sama dengan. Kenapa? Beliau melanjutkan, tu'radu a'malukum alayya, amal perbuatan kalian disodorkan kepadaku setelah aku meninggal dunia. Wa idza wajadtu minha khairan hamidtullaha wa idza wajadtu ghaira dzalika istaghfartullaha lakum. Kalau aku menemukan dari amal perbuatan kalian umatku ada yang baik, aku bersyukur kepada Allah. Tapi kalau aku menemukan selain daripada itu yang tidak baik, aku mohonkan ampun kepada Allah untukmu. Berarti tidak sama meninggalnya beliau dengan meninggalnya kita. Dan meninggalnya beliau itu masih sangat bermanfaat untuk kita. Jangan ada yang berpikir Nabi meninggal sudah selesai tugasnya, nggak ada perannya. Kata siapa? Nabi sendiri membantah itu. Sedangkan ayam ketika mati bermanfaat bagi kita, bikin kenyang, bikin sehat. Binatang mati bermanfaat sama. Mau berani ngomong Nabi meninggal dunia tidak ada manfaatnya gitu? Ada kitab judulnya Risalatun fi Itsbatin Wujudin Nabi fi kulli makan. Ini karangan Syekh Husain bin Muhammad Asy-Syafi'i, ulama Mesir. Kitab ini secara khusus mengupas tuntas dengan banyak argumen bahwasanya baginda Nabi SAW saat ini dan selamanya masih eksis fi kulli makan, di manapun, di setiap ruang dan masa. Ada lagi kitab lain judulnya Ta'rifu Ahlil Islam wal Iman bi anna Sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yakhlu minhu makanun wala zaman. Panjang judulnya. Judulnya saja itu sudah pernyataan. Arti judulnya kitab memperkenalkan umat Islam bahwa baginda Nabi ada di setiap ruang dan masa. Itu judulnya. Ada lagi kitab lain judulnya Tanwirul Halak fi Ru'yatin Nabi wal Malak, karangan Imam Jalaluddin As-Suyuti. Yang kedua tadi dikarang oleh namanya Syekh Ali Nuruddin Al-Halabi dari Suriah. Dan kitab-kitab lain yang menerangkan bahwa baginda Nabi SAW ada saat ini bukan hanya sekedar masih hidup, masih bermanfaat, tapi juga ada dimanapun. Tidak ada sungai, tidak ada laut, tidak ada gunung, tidak ada pohon, tidak ada langit, tidak ada bumi, kecuali di situ ada Rasulullah SAW. Apa argumen-argumen para ulama dalam kitab-kitab itu? Seingat saya ada beberapa argumen, antara lain bisa dicari kitabnya tuh, 3 judul yang saya sebutkan tadi. Ketika Isra Mi'raj, riwayatnya jelas, Nabi ketika Isra menuju Masjidil Aqsa ketemu dulu dengan Nabi Musa di satu tempat. Melanjutkan perjalanan sampai ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa, jumpa lagi dengan Nabi Musa di sana. Habis itu lanjut lagi uruj, melakukan uruj Mi'raj di langit ke 4 kalau tidak salah, jumpa lagi dengan Nabi Musa. Jadi di waktu yang sama, di malam yang sama, Nabi Muhammad SAW menemukan Nabi Musa ada di 3 tempat sekaligus. Apa kata ulama kita? Nabi Musa
ada di banyak tempat dan Nabi Musa derajatnya di bawah Nabi Muhammad, pasti dong Nabi Muhammad SAW diberikan lebih oleh Allah, sehingga tidak mustahil, bahkan diyakini demikian, bahwa Nabi ada di mana-mana, di banyak tempat, bukan 3 tempat lagi. Kedua, ada satu riwayat menyebutkan bahwa malaikat Munkar Nakir ketika dikubur, salah satu pertanyaan utamanya, madza taqulu fi hadzal rajul, wahai jenazah, wahai mayit, apa pendapatmu tentang orang ini? Ditunjuk kepada siapa? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama menunjukkan kehadiran Nabi, eksistensi Nabi di saat itu. Dan pertanyaan serupa diberikan kepada banyak orang di banyak tempat dan di waktu yang sama. Berarti di mana-mana ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, waktu kita sholat tahiyat, kita mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada engkau wahai Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Lafaz itu kepada yang orang kedua yang hadir, menunjukkan bahwa Nabi hadir di hadapan kita di setiap kali kita sholat. Dan orang sholat di mana-mana, berarti Nabi ada di mana-mana sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi argumen lain? Ada. Dalam kitab Al-Khabarud Dal, Imam Suyuti juga. Imam Suyuti ini ulama tafsir, ulama hadis. Di sana disebutkan beberapa riwayat tentang pangkat kewalian yang disebut dengan wali abdal. Wali abdal ini salah satu karamah yang diberikan oleh Allah. Jasadnya digandakan sampai 40, kalau kurang lebih 40. Hanya kalau kita dengar cerita ada orang ketemu syekhnya di sini, seorang wali di sini, kemudian ada temannya lagi ketemu di sana, wajar jasadnya digandakan sampai 40 sehingga ada di banyak tempat. Karamah. Yang mana wali abdal ini masih banyak pangkat kewalian di atasnya. Wali abdal ini masih di bawah gaus, di bawah kutub, di bawah mungkin jama' fard kabir dan lain-lain. Kalau abdal saja bisa ada di mana-mana karena jasadnya digandakan sampai 40, bagaimana dengan gaus, bagaimana dengan kutub, bagaimana dengan para nabi, bagaimana dengan para rasul, bagaimana dengan Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Murid daripada Sayyidi Abul Hasan Asy-Syadzili, namanya Syekh Mursi Abul Abbas. Beliau pernah mengatakan, lau hujibtu an ru'yatil Mustafa tarfata ainin ma'adatu nafsi minal muslimin. Andaikan baginda Nabi luput dari mataku sekejap, sesaat saja, maka aku tidak akan menggolongkan diriku daripada umat Islam. Luput dari mataku, berarti selalu mata beliau itu melihat baginda Rasul SAW dimanapun. Imam Suyuti menambahkan dalam kitab Tanwirul Halak tadi, yang saya sebutkan judulnya tadi, bahwa keberadaan Nabi di banyak tempat itu bukan hanya rohnya saja. Di situ tegas, bisa dicari kitabnya. Imam Suyuti mengatakan ruhan wa jasadan, roh dan jasadnya. Bahkan beliau mengatakan di situ ala ma kana alaihi qabla wafatih, persis sebagaimana beliau sebelum beliau meninggal dunia. Tidak ada bedanya. Subhanallah. Bedanya cuma satu, tidak terlihat oleh kasat mata. Itu pun dijelaskan oleh Imam Suyuti. Malaikat saja enggak terlihat, padahal dia ada dengan jasadnya, bukan rohnya saja. Dan Nabi SAW juga asal beliau dari cahaya, tapi bisa saja tidak terlihat kecuali yang disingkap, yang dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu di bawah payung innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan firman Allah yang lain, wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Dan sesungguhnya kemuliaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah sangatlah tinggi, sangatlah agung, sangatlah luar biasa kepada sang kekasihnya, semulia-mulia ciptaannya, junjungan alam semesta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.